apa namanya? Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, kubiarkan dan dipulihkannya. Terima kasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Kami sadari, Tuhan, kalau bisa kami melewati waktu-waktu yang ada bukan oleh kuat gagah kami, semuanya oleh karena kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu kami mau mengabdikan diri kami untuk Tuhan, untuk kami senantiasa mempermuliakan Engkau. Karena itu setiap pujian yang telah kami naikkan kepada Tuhan, biarlah itu naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saatnya kami akan menerima kebenaran firman Allah, biar taburan firman Allah menjadi berkat baru bagi kami semua. Segala bentuk kuasa iblis, roh teritorial, kami patahkan tolak dalam nama Yesus. Kuasa Allah bekerja di tempat ini, Tuhan. Kami bersyukur kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat malam kami ucapkan untuk kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Langsung saja kita membuka Alkitab kita. Saya rindu kita membuka dalam kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-7. Sebab judul firman Allah hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi dalam kitab Amsal pasal yang 10 ayatnya yang ke-7. Saya akan baca, Bapak Ibu mengikuti dalam Alkitabnya masing-masing. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Sekali lagi, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa ibadah kita malam ini adalah ibadah mengenang 40 hari setelah dipanggilnya mendiang Ibu Triana dari tengah-tengah kita. Tentu banyak kenangan-kenangan yang manis, kenangan-kenangan yang indah, kenangan-kenangan yang tentu mendatangkan kebahagiaan bagi kita sebagai jemaat Tuhan, bahkan sebagai masyarakat. Terlebih Bapak Ibu bagi suami dan anak-anak. Saudara, saya katakan bahwa kenangan ini bisa membuat kita ada rasa rindu, ada rasa kangen, bahkan ingin berjumpa. Namun saya mau katakan saat ini Bapak Ibu, kalau kenangan bagi sahabat atau bagi rekan atau bagi mungkin kekasih yang pergi jauh oleh karena merantau, mungkin juga saudara dikasih oleh Tuhan bisa terulang kembali. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau orang yang kita kasihi sudah pergi untuk selama-lamanya, seperti mendiang Ibu Triana, tidak mungkin lagi bisa terulang kenangan-kenangan yang pernah kita alami. Amin saudaraku. Tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita pada saat malam hari ini, yang walaupun saudaraku hal itu tidak mungkin bisa terulang kembali, tetapi janganlah sampai berhenti untuk mengenang. Teruslah mengenang. Kata mengenang bisa kita katakan sinonimnya memikirkan. Karena saudara dikasih oleh Tuhan di dalam ayat yang kita baca itu jelas Bapak Ibu, bahwa kenangan kepada orang yang benar itu mendatangkan berkat. Amin. Amin saudaraku. Kok aminnya sulit banget ini. Ini gara-gara corona ini. Amin saudaraku. Jangan pernah kita berhenti untuk mengenang. Karena dikatakan
mengenang orang benar itu mendatangkan berkat. Saya beri contoh begini Bapak Ibu. Ayah saya sudah hampir 10 tahun sudah dipanggil Tuhan. Ayah saya sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, bahkan dia salah satu perintis untuk GPD di daerah kami Samosir sana. Saudara, walaupun saya di Kalimantan ini, terkadang Bapak Ibu dalam kesendirian saya selalu mengenang beliau. Saya ingat perjuangannya, saya ingat ketabahannya, saya ingat kesabarannya untuk membina jemaat itu. Bahkan saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengingat bagaimana doa-doanya saudara. Saya bukan berlebihan Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan saya itu sangat masih jauh sekali. Kalau ayah saya itu boleh saya katakan dalam waktu malam ia lebih banyak berdoa daripada tidur. Bahkan waktu saya nakal-nakalnya belum jadi pendeta, pernah saya marah ayah saya terganggu tidur, kenapa doa terus? Padahal setelah saya sadari, setelah saya hamba Tuhan, ya memang seperti itulah kewajiban daripada seorang hamba Tuhan. Jadi ada banyak kenangan-kenangan yang manis, kenangan-kenangan yang indah yang saya dapatkan dari ayah saya. Belum lagi saudara dikasih oleh Tuhan ibu saya. Mama saya punya anak 11. Saudara, dari anak pertama sampai anak keempat itu meninggal. Mama saya itu adalah orang yang sangat sabar, tabah. Bahkan dia adalah seorang yang memiliki semangat juang. Sehingga saudaraku, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak berkata, udahlah, gak usahlah punya anak. Tidak seperti itu beliau. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, karena kegigihannya, maka kami pun, ya, ada sekarang yang hidup 5 orang. Dan sekarang bahkan sudah ada cucu dan cicitnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak sebenarnya kenangan-kenangan yang manis. Dan saya percaya Bapak Ibu demikian juga dengan keluarga di tempat ini. Ada banyak kenangan-kenangan yang manis yang diperoleh baik suami, baik anak-anak, baik saudara-saudara yang lain. Demikian juga mungkin kita sebagai jemaat Tuhan. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan hari ini, jangan pernah kita berhenti untuk mengenang. Karena firman Allah berkata jelas Bapak Ibu, ketika kita mengenang orang benar. Saya sangat sangat respect dengan ayat ini. Kenapa? Karena di sana dikatakan mengenang orang baik, bukan seperti itu dikatakan. Tetapi dikatakan mengenang orang benar. Karena kalau orang baik belum tentu benar. Amin. Tetapi orang benar itu pasti baik. Jadi ini luar biasa, boleh saya katakan mengenang orang baik dan benar. Ya, kalau saya tambahkan mengenang orang baik dan benar itu mendatangkan berkat. Iya. Ini hal luar biasa Bapak Ibu kalau kita renungkan bahwa ternyata saudara dikasih oleh Tuhan, ketika saudaraku kita sebagai orang percaya belajar hidup benar, belajar untuk takut akan Tuhan, itu sama. Saudara dikasih oleh Tuhan itu berdampak bagi pribadi kita, juga bagi orang-orang lain. Saya teringat dengan kisah daripada Abraham, saudara. Abraham dengan Allah pernah berdialog, saudara. Dalam dialognya Abraham itu bertanya, Tuhan, kalau misalnya ada 50 orang yang benar di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora? Kata Tuhan, tidak. Aku tidak akan musnahkan, aku tidak akan hukum. Lalu Abraham bertanya lagi, kalau misalnya ada 45 Tuhan, apakah Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, tidak. Saudara bisa baca itu dalam kitab Kejadian, saya hanya karena sudah saya ingat. Lalu saudaraku, selanjutnya Abraham bertanya, apakah Tuhan kalau misalnya ada 40, apakah engkau musnahkan Sodom dan Gomora? Kata Tuhan bilang tidak. Lalu terus dikatakan, apakah Tuhan kalau misalnya ada 30? Tuhan juga bilang tidak.
Tidak. Apakah Tuhan kalau ada 20? Tuhan bilang tidak. Terakhir Bapak Ibu, bahkan Abraham sebenarnya sudah rasa takut bertanya ini, Tuhan, apakah kalau misalnya ada 10 orang, apakah Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang tidak. Saudara bayangkan, 10 orang saja orang benar, itu sangat berdampak besar bagi satu kota. Amin. Tuhan tidak akan hukum saudaraku Sodom dan Gomora kalau misalnya ada 10 orang yang benar di sana. Betapa saudara dikasih oleh Tuhan indahnya di mata Tuhan orang-orang yang benar. Karena itu Bapak Ibu, sangat Tuhan mengharapkan kita sebagai pengikutnya untuk belajar hidup di dalam kebenaran. 10 orang saja itu mensejahterakan satu bangsa Bapak Ibu. 10 orang saja itu memberi kedamaian untuk satu negeri Bapak Ibu. Saudara, saya mau katakan, oleh karena ada orang-orang benar sehingga Tuhan senantiasa memberkati negeri bangsa kita. Amin. Saat ini saudara bisa melihat bagaimana terjadinya demo ya di berbagai provinsi. Ini kita doakan Bapak Ibu supaya Tuhan senantiasa campur tangan di dalamnya. Inilah memang tugas kita sebagai orang percaya, untuk mendoakan supaya Tuhan membuat suasana yang kondusif tuh Bapak Ibu. Kita berdoa. Saudara, saya mau katakan betapa kita ini bernilai, berdampak sekali bagi banyak orang. Saya bisa membayangkan berarti kalau satu orang itu bisa berdampak untuk 1000 orang. Karena 10 orang saja bisa berdampak untuk, sedangkan dihanguskan Sodom dan Gomora kalau ada 10 orang yang benar. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu, untuk perlu kita renungkan bersama. Bahwa sesungguhnya Tuhan sedang meneliti hati kita. Tuhan merindukan kita sebagai orang percaya untuk kita tetap belajar di dalam hidup, untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, ketika kita sebagai orang percaya hidup di dalam kebenaran, maka saudaraku itu juga berdampak bagi keturunan-keturunan kita. Karena firman Allah berkata, saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang takut Tuhan keturunannya perkasa di bumi. Kata perkasa ini bisa kita katakan dia kuat. Kata perkasa ini bisa kita artikan, saudaraku, dia mampu menghadapi tantangan, mampu menghadapi persoalan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mampu menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, kalau saudara hidup saat ini dalam kondisi sukses, hidup saudara saat ini dalam kondisi saudara diberkati, itu sebenarnya bukan semua hasil jerih lelah kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi itu sebagian besar oleh karena pergumulan orang tua kita. Amin. Karena orang yang takut Tuhan keturunannya perkasa di bumi. Amin, saudaraku. Jadi saya berpikirnya begitu Bapak Ibu. Kalau saya dipakai Tuhan melayani Tuhan, itu karena doa ayah saya dulu. Saya mau katakan, kalau misalnya Bapak Ibu mengkondisikan diri kita saat ini, sama-sama kita ini anak. Ya ini, kita semua sama-sama anak. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang lebih berperan di dalam kesuksesan Bapak Ibu, dalam kesuksesan kita? Ya, siapa yang lebih berperan untuk mendukung kita? Saudara tahu? Coba, saya tidak mengada-ada, kita lihat aja ayatnya Bapak Ibu, supaya kita begitu menghargai. Saya ingin bacakan dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Saya bacakan. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan,
tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Siapa lagi Bapak Ibu? Di sana dikatakan ada Amasya. Amasya ini adalah bapaknya, ayahnya. Ini juga saudaraku yang selalu dikatakan di dalam ayat ini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amasya. Artinya Amasya ini ayahnya ini jadi teladan bagi dia. Amin. Saya kira tidak ada orang tua yang tidak kita teladani. Saya katakan yang namanya orang tua selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Sepanjang kita anak-anaknya mengikuti jejaknya, tentu jejak yang baik, yang maksud saya jejak yang sesuai dengan kebenaran, maka saya percaya anak-anak kita itu akan berhasil. Amin. Anak-anak kita beruntung. Kalau kita melihat keluarga di tempat ini, sudah 3 anaknya yang sudah mandiri, yang sudah berkeluarga. Hanya tinggal 1 saja yang masih ya sekolah. Saya kira yang 3 orang ini bisa gotong royong untuk menyekolahkan si Kia sampai berhasil. Tetapi saya katakan bahwa 3 atau 4 ini boleh saya katakan sudah orang-orang yang sukses. Itu bukan karena semata-mata kehebatan mereka. Itu perjuangan daripada mendiam, juga perjuangan ayahnya, yaitu Bapak Ludi. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan pasti seperti itu. Bahkan saya pun katakan itu, kalau saya bisa melayani sampai hari ini, itu karena doa mama saya, doa bapak saya. Itu sebagian besar. Karena mereka sudah menabur. Karena setiap taburan itu tentu bukan hanya mereka yang menikmati. Taburan daripada orang tua kita itu dapatkan atau sebagian besar diterima oleh anak cucunya. Anak cucunya yang menikmati. Jadi itu saudaraku sebagian. Oleh karena itu perlu kita mengenang yang namanya ayah dan ibu, bahkan orang-orang yang kita kasih. Siapa lagi satu lagi di dalam ayat ini yang berperan sehingga usia itu berhasil? Salah satunya di sana dikatakan ada Sakaria. Siapa Sakaria Bapak Ibu? Sakaria ini adalah hamba Tuhan. Amin. Sakaria ini adalah pelayan Tuhan. Sakaria ini adalah gembala saudaraku yang selalu berdoa. Amin. Dimanapun Bapak Ibu bergereja, saya berkata hari ini, kalau saudara sukses hari ini, itu karena sebagian besar doa daripada hamba Tuhan. Amin. Kita perhatikan ayat ini. Ternyata Sakaria ini, dia mengajar dia untuk takut akan Tuhan sehingga usia itu mengikuti jejak daripada Sakaria. Luar biasa Bapak Ibu kalau saudara renungkan. Jadi 3 orang ini begitu berperan dalam pribadi usia sehingga usia berhasil. Selama dia mengikuti, maka dikatakan firman Allah, usia berhasil dan beruntung. Saya mau katakan malam hari ini untuk kita semua, selama saudara hidup di dalam kebenaran, siapapun Bapak Ibu yang sudah mendidik, mengajar, bahkan sudah memberi nasihat kepada saudara, saudara hargai semuanya itu, karena mereka adalah bagian daripada keberhasilan saudara. Amin. Amin saudaraku. Saya mau katakan kepada keluarga di tempat ini, kenanglah, tidak jadi masalah mengenang mendiam Ibu Triana. Ingat apa yang dia perjuangkan, apa yang sudah dilakukan semasa hidupnya. Ikuti teladannya. Itu cara kita mengenang Bapak Ibu. Bukan berarti kalau kita mengenang lalu kita ya datang selalu ke kuburan sana. Bukan begitu, itu salah. Dia sudah di sorga kok. Amin. Cara kita mengenang itu adalah kita selalu mengingat perbuatannya, kasihnya, kesabarannya. Apa yang sudah kita dapatkan, kita ingat dan kita mau praktekkan, kita mau lakukan, bahkan itu menjadi inspirasi bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan hari ini kepada kita semua, bagaimana cara kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Yang pertama, hiduplah di dalam Tuhan Yesus sebagai sumber daripada kebenaran. Amin.
Yesuslah sumber kebenaran. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita senantiasa tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus selalu melakukan kasih, mari kita juga lakukan kasih ini. Hukum yang terbesar adalah kasih kepada Allah. Setelah itu kasih kepada sesama. Mari kita praktekkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu menunjukkan bahwa kita mau belajar hidup di dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, saya mau katakan hari ini kepada kita, milikilah prinsip hidup. Saudara tahu apa prinsip hidup orang Kristen? Prinsip orang Kristen, saudaraku, tertulis dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 37. Firman Allah berkata di sana, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kata kompromi. Kalau dia benar, kita katakan benar. Kalau memang itu salah, kita katakan salah. Jangan yang benar kita salahkan, jangan yang salah kita benarkan. Itu bukan prinsip Alkitabiah. Tetapi prinsip Alkitabiah, firman Allah berkata bahwa katakan iya jika memang iya, katakan tidak kalau memang tidak. Amin. Selebihnya itu dari si jahat, kata firman Allah. Saya sangat bangga dengan firman Allah, karena firman Allah ini tuntunan buat kita semua. Karena itu Bapak Ibu, saya tidak perpanjang kebenaran firman Tuhan. Biar kita sebagai orang percaya benar-benar kita mau belajar hidup di dalam kebenaran. Satu ayat lagi sebagai ayat terakhir berkata, 3 Yohanes 1 ayat yang keempat, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Saya percaya siapapun kita akan bersukacita ketika melihat orang lain hidup di dalam kebenaran. Saya pasti bersukacita ketika mendengar jemaat hidup dalam kebenaran. Siapapun orang tua kita sekalipun, bahkan sudah di surga pun, Tuhan pun, saudaraku, akan bersukacita kalau melihat anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Amin. Melakukan kebenaran memang tidak mudah, tetapi memang ini adalah merupakan kewajiban kita. Amin. Ya, kewajiban kita. Walaupun saudaraku rasanya memang rasa berat, tapi belajarlah untuk melakukan hal yang benar. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka saya percaya kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan melalui keturunan-keturunan kita pun kita akan melihat berkat-berkat Tuhan begitu luar biasa. Saya mengasihi keturunan saya, sehingga saya pun selalu melakukan yang terbaik, sehingga itu akan berdampak kepada mereka. Demikian juga kita semua Bapak Ibu, sebagaimana keluarga juga di tempat ini. Ibu terkasih kita sudah mendahului kita, tetapi dia meninggalkan jejak-jejak yang indah, jejak-jejak yang manis, sampai pada terakhir hidupnya, akhir hidupnya, dia tetap ada di dalam imannya. Itu merupakan satu perjuangan yang dilakukan oleh ibu terkasih, walaupun kondisi dalam keadaan sakit yang sering ya dialaminya, tetapi saudaraku, dia terus mempertahankan tetap di dalam hidup beriman kepada Kristus. Ini hal yang luar biasa, dan ini yang perlu dikenang oleh keluarga, khususnya buat suami dan juga buat anak-anak, bahkan seluruh saudara-saudara yang lain. Mari biarlah kita sebagai umat Tuhan yang percaya senantiasa mau belajar hidup di dalam kebenaran. Terpujilah Tuhan buat firman Tuhan yang singkat ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Kita naikkan pujian yang ada di lembaran kita tadi, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Hamba-Mu sudah memperdengarkan firman-Mu Tuhan. Inilah kemampuan hamba Tuhan. Hamba mohon kiranya Roh Kudus memetraikan firman ini sehingga menjadi berkat baru bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya.
Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, lewati semua, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hati. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, yang Dia tanya, adakah iman di bumi ini? Saudara, Dia mengharapkan saudara, Dia merindukan saudara untuk tetap setia dan beriman kepada Kristus. Karena itu dalam perjuangan hidup ini, mari kita senantiasa terus belajar berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Memang sekali lagi saya katakan, tidak mudah, tidak gampang untuk kita lakukan. Tetapi ini merupakan hal yang memang kewajiban kita, yang harus kita pelajari dan kita harus perjuangkan. Memang tantangan banyak, tetapi saya percaya ketika kita andalkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Roh Allah itu akan menuntun kita, menolong kita, sehingga kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Saya mau katakan, hanya 10 orang saja itu berdampak bagi satu kota. Kehadiran saudara sebagai orang benar berdampak buat negeri kita ini, berdampak buat bangsa kita Indonesia ini. Karena itu Bapak Ibu, betapa sangat dirindukan umat-umatnya untuk hidup ada di dalam kebenaran. Saudara, orang benar keturunannya akan diberkati Tuhan. Mengenang orang benar, maka dikatakan kita akan diberkati Tuhan. Saya percaya semua kita mau diberkati oleh Tuhan. Kita naikkan sekali lagi rate-nya saja. Bersamamu Bapa, saya minta nanti Bapak Martin Karundeng berdoa. Haleluya. Ku lewati semua. Terima kasih Bapak. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Kami minta Bapak Yosua berdoa untuk firman Allah. Kebenaran firman-Mu yang pada saat ini sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau materaikan firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam pengiringan kami, iman kami kepada Tuhan, dan terlebih kepada keluarga Bapak Ludi yang 40 hari yang lalu mereka mendapatkan, diizinkan oleh Tuhan situasi dan kondisi dalam keadaan duka, dan pada hari ini mereka memperingati, mereka mengenang
40 hari setelah istri dan ibu, nenek mereka, saudara mereka yang sudah mendahului mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu buat kami semua pada malam hari ini. Kiranya kuasa dan urapan Allah yang baru senantiasa mengalir dalam hidupnya. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati anak istrinya, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang pada malam hari ini boleh bersama-sama kami dapat hadir. Kami percaya Tuhan, kami pulang, kami datang dan pulang tidak dalam keadaan yang sama, tetapi kami datang dan pulang ini Tuhan membawa berkat Tuhan, kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk ucapan syukur kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan senantiasa menyucikan dan menguduskan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita menaikkan satu pujian yang mengatakan, Aku ingin selalu. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, menikmati langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, menikmati langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, menikmati langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah keempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, menikmati langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah
Raja Wali melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya, terpuji Tuhan. Selanjutnya kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan kami memuji kebesaran-Mu, dan seluruh jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Memuji kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak, bersyukur kami kepada Tuhan. Terima kasih buat tuntunan ibadah kami saat malam hari ini. Dalam rangka mengenang 40 hari Tuhan sudah sertai ibadah kami. Kami percaya semua umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami doakan secara khusus buat keluarga di tempat ini. Dari Bapak Ludi juga seluruh anak-anak, menantu dan cucunya, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kau bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Bapa. Berkati mereka, damai sejahtera sukacita melimpah dalam setiap kehidupan mereka. Dijamin Tuhan kesehatan mereka, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, kuasa maut yang mudah menimpa, halaukan dari hidup mereka. Bahkan seluruh keluarga besar yang ada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, jika mereka sudah melaksanakan pemugaran kuburan, yaitu terkasih mereka Ibu Triana. Terima kasih Bapak, semua oleh karena berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkati berlipat kali ganda, bahkan apa yang ada pada mereka senantiasa tetap dipelihara, dijagai oleh Tuhan. Kami semua yang hadir hari ini Tuhan, tidak terkecuali siapapun kami, kiranya Tuhanlah yang memberkati kami. Tuhan menjamah kehidupan kami, memulihkan kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan oleh karena kuasa bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, sepanjang malam hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Jika
sebentar kami akan berpisah kembali ke tempat kami masing-masing. Biar kami semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Persembahan yang kami beri sebagai bagian dari taburan kami, Tuhan lipat gandakan semuanya, sehingga tidak ada di antara kami yang berkekurangan. Kelimpahan dari Allah menjadi bagian kami semua. Diberkati dalam segala usaha kami. Apa yang dikerjakan tangan kami, buatlah semuanya berhasil Tuhan. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami, seruan kami. Kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tadahkanlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari malam ini, besok sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meski